Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing model pembelajaran pasti memiliki keunikan tersendiri, baik itu dalam segi nama yang melekat maupun dalam proses atau tahap pelaksanaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran learning cycle pada persamaan dasar akuntansi dalam mencatat transaksi. Kenapa disebut learning cycle? Karena model pembelajaran ini tahap pelaksanaannya mempergunakan siklus yang berputar atau melingkar sehingga mendapat julukan learning cycle atau model pembelajaran yang melingkar. Nah, apa itu model pembelajaran learning cycle atau siklus, bisa disebut siklus belajar? Model pembelajaran learning cycle adalah suatu model pembelajaran di mana siswa dapat berperan aktif dalam suatu rangkaian tahapan atau fase yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi yang harus dicapai dengan aktif. Nah, pada model pembelajaran learning cycle memiliki 5 fase atau 5 tahapan yang biasa atau sering disebut dengan 5E. Yang pertama adalah engagement, yang kedua adalah exploration, yang ketiga adalah explanation, yang keempat adalah elaboration, dan yang kelima adalah evaluation. Nah, yang pertama engagement. Engagement adalah pada tahap ini guru memberikan rangsangan berupa pemahaman awal kepada siswa yang selanjutnya digunakan untuk eksplorasi pada proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah exploration. Exploration di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari pemahaman dengan bertukar gagasan dengan siswa lainnya atau kelompok lainnya. Yang ketiga adalah explanation. Nah, explanation ini guru mencoba untuk memberi kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil atau mempresentasikan materi yang telah didiskusikan selama dalam proses exploration. Nah, yang keempat adalah elaboration. Di sini siswa mengembangkan konsep dengan cara mengumpulkan informasi serta mengkonstruksi pengalaman yang telah dimilikinya terkait dengan materi yang diberikan. Nah, yang kelima adalah evaluation. Di sini guru melaksanakan evaluasi dengan metode seperti penilaian dan pengamatan terhadap proses jalannya pembelajaran. Pada masing-masing tahapan di atas dapat diambil garis besar ya, bahwa pelaksanaan atau penerapan model pembelajaran learning cycle pada persamaan dasar akuntansi dalam mencatat transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah guru mempersiapkan beberapa hal atau media yang diperlukan dalam pembelajaran, misalnya seperti PowerPoint, contoh soal, contoh jawaban, terus tentang persamaan dasar akuntansi tentunya, berupa seperti aset dan beban, kenapa kalau bertambah di debit, dan jika hutang, modal, serta pendapatan jika bertambah berada di sebelah kredit. Nah, lalu guru menanyakan kepada siswa tentang materi apa yang belum dipahami oleh siswanya.
Yang kedua adalah guru membagi siswa dalam kelompok kecil. Tujuannya siswa dapat bertukar gagasan dengan siswa lainnya atau berdiskusi mengenai contoh materi, aset, beban, hutang, modal, pendapatan, serta apa yang menyebabkan aset tersebut didebit atau dikredit, dan bagaimana jurnal transaksinya. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil materi yang telah didiskusikannya kepada kelompok lainnya, atau biasa juga sering disebut dengan tutor sebaya. Misalnya, mengapa kalau aset bertambah berada di debit, sedangkan kalau hutang bertambah berada di kredit, kayak gitu. Nah, yang keempat adalah memberikan soal di mana siswa mengerjakan soal tersebut dan mengembangkan pemikiran siswa dengan mengaitkan soal dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya pada hari ini tanggal 26 April 2020 ya, dibeli tunai mobil seharga 150 juta. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah apa yang debit, apa yang kredit. Nah, debitnya adalah mobil karena kita membeli mobil. Debit 150 juta, kreditnya apa? Karena kita mengeluarkan uang, dan kalau aset berkurang itu berada di kredit, maka kreditnya adalah kas kredit 150 juta. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah evaluasi penilaian seberapa siswa memahami materi yang telah diajarkan, memahami materi persamaan dasar akuntansi dalam mencatat transaksi tersebut pada model pembelajaran learning cycle. Apakah model ini sudah tepat? Apakah dengan model ini tujuan pembelajaran dapat tercapai atau belum? Nah, nantinya evaluasi ini dapat menentukan model pembelajaran apa yang akan diterapkan pada kegiatan pembelajaran nantinya. Nah, itu sedikit penjelasan saya mengenai model pembelajaran learning cycle pada materi persamaan dasar akuntansi dalam mencatat transaksi. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian.